tentang kekhawatiran dalam hidup. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan di pagi hari ini yang saya pilih di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu. Pertanyaan dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa manusia yang tidak pernah khawatir tentang kehidupannya akhir-akhir ini? Di sana-sini terjadi hal-hal di luar pemikiran kita manusia. Karena pemikiran manusia terbatas. Hal yang sangat menjadi tren akhir-akhir ini adalah perang yang sedang terjadi di Israel dan Palestina, yang begitu membuat kekhawatiran manusia yang sangat-sangat dalam. Karena perang ini bukan saja membawa sentimen kepada satu keyakinan kepada keyakinan yang lain, namun juga berdampak kepada stabilitas ekonomi secara global. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita akhir-akhir ini tentang dunia ini. Kemudian di dalam negeri kita sendiri, bahwa sadar atau tidak sadar, saat ini banyak manusia yang berada di negara kita yang mengalami kekhawatiran yang sangat dalam. Kenapa? Karena kita sedang menuju kepada tahun politik. Akhir tahun ini sudah, sebelum akhir tahun sudah begitu kencangnya ya sentimen yang terjadi dan akan terus sampai ke tahun 2024. Itu kekhawatiran manusia saat ini. Kalau kita tidak membawa kekhawatiran ini kepada Tuhan, maka kehidupan kita secara pribadi atau kelompok golongan itu akan semakin dalam. Dari pembacaan kita tadi, ya, kita belajar bahwa seharusnya kita membawa semua kebutuhan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa, ketimbang kita merasa khawatir tentang semuanya itu. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Nah, kekhawatiran ini kalau kita simpan sendiri, kita olah sendiri tanpa melibatkan Tuhan, maka kita akan semakin jauh daripada Tuhan. Dan kekhawatiran ini yang akan membuat kita tidak memiliki damai sejahtera di sana. Karena kekhawatiran duniawi yang lebih dominan ketimbang kita mencari Tuhan. Maka di dalam pembacaan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau kita ada dalam rencana Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa
segala persoalan, masalah yang kita alami secara pribadi, secara kekeluargaan, secara keluarga atau secara kelompok, kalau kita serahkan kepada Tuhan kekhawatiran kita, maka Tuhan akan memberikan kita suatu kekuatan, ya, karena Dia akan memelihara kita. Yang penting kita datang kepada Tuhan. Yesus menguatkan kita supaya kita jangan khawatir atas kebutuhan, ya, kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan primer. Misalnya kebutuhan dalam hidup ini yang sering kali kita cari adalah kebutuhan jasmania, ya, seperti pakaian, makanan, ya. Karena Yesus meyakinkan bahwa Bapa kita yang di surga akan memelihara semua kebutuhan kita. Kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 kita akan baca bersama-sama. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Kalau kedua hal ini sudah kita dapatkan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sehingga tidak lagi ada kekhawatiran dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Atau apakah keadaan dunia ini akan semakin baik atau akan semakin buruk. Tetapi ketika kita telah mencari kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita sebagai orang yang percaya. Mengapa Tuhan ingin menanggung masalah kita? Karena Dia peduli terhadap kita. Allah peduli tentang segala sesuatu yang terjadi pada kita. Tidak ada kekhawatiran yang terlalu besar atau terlalu kecil bagi Allah. Jadi buat Tuhan, tidak ada kekhawatiran yang kecil atau kekhawatiran yang besar. Ketika kita menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu akan berakhir.
Karena dia berjanji, ya, dia berjanji untuk memberikan kepada kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka ketika kekhawatiran kita ini kita serahkan kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan ini. Tentu saja bagi orang yang belum mengenal juru selamat, kekhawatiran dan kecemasan akan menghantui kehidupan kita. Bagi orang yang belum mengenal juru selamat, kekhawatiran, kecemasan akan selalu datang mengganggu kehidupan kita. Dan itu akan menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Ya, kekhawatiran itu akan menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari ketika kita belum mengenal juru selamat. Maka kekhawatiran dan kecemasan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bagi orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bagi orang yang telah menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, Yesus berjanji. Ya, Yesus berjanji dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya, Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus berjanji dan mengajak kita, marilah kepadaku semua orang yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan letih lesu, yang penuh dengan kecemasan. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan engkau kelegaan. Kelegaan itu seperti mendapatkan sesuatu ketenangan. Ya, ketenangan dalam kehidupan. Dan semua masalah yang kita alami kita serahkan kepada Tuhan. Maka yang berat-berat biarlah Tuhan yang kerjakan. Saya ingat hambanya Ibu Tiar menyampaikan firman Tuhan hari Rabu kemarin di Persekutuan Doa Philadelphia, menyampaikan masalah-masalah yang besar kita serahkan kepada Tuhan karena kita nggak sanggup melakukan itu. Kita kerjakan hal-hal yang ringan-ringan dan sisanya kita kasih sama Tuhan. Yang berat-berat Tuhan sanggup melakukan. Luar biasa. Mengingatkan saya, sebagai manusia biasa kita pasti ada kekhawatiran yang timbul dalam hidup ini. Kalau kita lupa kepada apa yang sudah Tuhan Yesus janjikan dalam kehidupan bagi saya dan saudara. Amin. Ya. Jangan pernah kita khawatir tentang kehidupan ini. Ya. Kalau kita khawatir tentang kehidupan ini, maka kehidupan kita itu akan dilandai dengan kekhawatiran, kecemasan, dan pikiran-pikiran yang di luar Tuhan yang terus datang mengganggu, bahkan menggoda kita untuk tidak perlu cari Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Tuhan. Namun ada beberapa pertanyaan yang barangkali timbul dalam kehidupan saya dan saudara di pagi hari ini. Yang umumnya pertanyaan sering timbul dalam kehidupan kita. Tuhan, aku khawatir dengan keadaan dunia ini.
Tuhan, aku khawatir dengan penyakit yang sedang menguasai dunia saat ini. Atau Tuhan, aku khawatir dengan kondisi keadaan yang sedang terjadi saat ini. Firman Tuhan berjanji dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Luar biasa. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang dunia ini. Karena ada Tuhan yang menjaga, melindungi. Walaupun 1.000 rebah di sebelah sisimu, kiri, kanan, muka belakang, kita tidak perlu takut. Itu akan menimpa kita karena kita dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Pertanyaan yang kedua, lalu apa yang harus kami lakukan jika kami khawatir, Tuhan? Dan Tuhan Yesus menjawab dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan. Kita hanya diminta oleh Tuhan, kuatkan, teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Tuhan memberi cobaan ini kepada kami? Itu yang sering timbul dalam benak hati kita sebagai manusia. Tuhan, kenapa saya mengalami cobaan seperti ini? Atau kenapa cobaan ini dialami oleh keluarga kami? Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Bapak Ibu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita. Kalaupun kita mengalami cobaan-cobaan, itu adalah cobaan-cobaan kecil dan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Benar ya Bapak Ibu, ketika kita ada pencobaan, pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan tidak pernah mencobai kekuatan cobaan kita melampaui kekuatan manusia. Oleh karena itu, kita percaya bahwa kekhawatiran kita ini tidak akan dapat membunuh iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena iman kita dilandasi oleh keyakinan kita bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itulah pengorbanan yang terbesar dan tak terhingga yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Dia rela mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Oleh karena itu, untuk apa kekhawatiran melanda kehidupan kita ini? Tidak ada lagi kekhawatiran yang mampu mengalahkan iman kita. Karena iman kita lebih besar daripada kekhawatiran yang kita alami.
dalam kehidupan kita setiap hari. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Tuhan, kami sangat takut dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang menghampiri kami. Ya, dalam Mazmur 91 ayat 5 sampai 6. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit yang mengamuk di waktu petang. Kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu takut akan kedahsyatan malam. Karena kita tahu dalam kehidupan ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Bapak Ibu, kalau kehidupan kita ini dikuasai oleh tubuh, maka kekhawatiran itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Akan membuat kita semakin stres. Ya, karena kita tidak mampu, kalau kita tidak mampu mengelola kekhawatiran ini, maka itu akan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Karena kita mengutamakan tubuh di depan. Kalau kita memberikan tempat roh kita yang lebih besar daripada tubuh, maka yang ada di depan adalah roh kita. Sehingga segala masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan saya dan saudara, Roh Kudus yang akan memetraikan, dia akan melindungi kita, dia akan menjaga, memberikan kita kekuatan. Kalau kita mulai goyah, Roh Kudus akan mengingatkan saya dan saudara bahwa kita tidak perlu takut terhadap kekhawatiran yang melanda kehidupan kita akhir-akhir ini. Jadi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak khawatir, tidak cemas, dan tidak perlu takut apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang telah menguatkan kita pagi hari di dalam pembacaan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini menguatkan saya dan saudara agar kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan ini. Kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kita meyakini bahwa kehidupan kita ini dikuasai oleh roh. Dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga tubuh tidak dapat mempengaruhi roh kita. Tubuh jasmani tidak dapat mempengaruhi roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita ketika kita mengalami suatu masalah. Roh Kudus yang akan membawa satu komunikasi kita kepada Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita menyampaikan persoalan kita kepada roh dan akan sampai kepada Bapa di surga. Tentunya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah berdoa senantiasa kepada Tuhan. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang hal kekhawatiran dalam hidup ini. Kalau kekhawatiran ini
lebih dominan dalam kehidupan kami, maka kami akan semakin jauh kepada Tuhan. Kalau kekhawatiran ini akan mempengaruhi kehidupan kami, maka kehidupan akan semakin jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga dalam kehidupan ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang akan memberikan kami jalan keluar. Tuhan akan memberikan kami kemampuan. Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk keluar dari masalah-masalah yang kami alami akhir-akhir ini. Kami rindu Tuhan bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami lebih besar daripada tubuh kami. Karena Roh Kudus ini yang akan menghubungkan kami dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pagi hari ini. Ampuni hamba-Mu jikalau hamba-Mu menyampaikan salah dalam memberitakan kebenaran firman. Biarlah Tuhan yang akan memeteraikan kebenaran firman-Mu ini. Supaya firman ini tidak berlalu begitu saja, dan biarlah firman ini akan menjadi berkat bagi kami yang mendengarnya, khususnya hamba yang menyampaikan. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan telah naik dan menjadi dupa yang harum di hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.